begitu keluar atau tamat dari SMA, disinilah perputaran itu 180 derajat. Sesudah tamat SMA. Saya sudah tamat SMA. Oke. Ibu saya datang kepada saya, sampaikan kamu harus ke Bandung, ke Unai. Ya. Lalu saya jawab tidak, saya melawan. Ya. Yang dulu saya tidak pernah lawan ibu saya, ya. Tapi untuk saat itu saya lawan, ya. Saya nggak mau. Ya. Lalu saya nggak tahu, inilah naluri, ya, kehebatan daripada ibu saya ini. Ya. Dan dia memohon, ya, saya akan berjuang, saya akan berhutang, saya akan antar kamu, ya, ke Unai, ya, dengan penuh tangisan, ya, doa, harapan, karena kamu anak pertama. Kalau kamu gagal, habislah kita semua, sia-sialah apa yang saya lakukan semenjak bapakmu pergi. Ya. Tetap saya tidak mengindahkan permohonan itu. Sampai beberapa kemudian, ya, ini bukan saat itu juga, ada selang harinya. Lalu ditanya lagi, ya, dia bilang sama saya, di Unai itu bisa sambil kerja sambil kuliah, ya, bisa katanya sambil pelihara sapi. Saya nggak tahu itu di Unai bisa pelihara sapi sambil kuliah. Ya. Nah, banyaklah disampaikan saya harapan-harapan, ya, supaya saya pergi ke Bandung itu, ke Unai itu. Ya. Dan tetap saya menolak. Ya. Lalu pergilah kami ke rumah paman saya di Holbung namanya, di Sumatera sana. Ya. Lalu di hadapan paman saya ini, ibu saya juga memohon supaya saya dinasihati, ya, sama paman saya, supaya mau mengikuti apa yang disampaikan oleh ibu saya ini. Ya. Lalu di hadapan paman saya pun saya tolak. Iya, saya tidak mau sekolah. Ya. Saya harus lakukan dendam yang sudah menjadi tersimpan selama 3 tahun ini. Tetap, ya. Tahun 95, tahun 92 kejadian itu, 92, ya, 95 saya lepas SMA, jadi 3 tahun itu saya sampaikan, dalam 3 tahun ini saya sudah terlalu banyak menaruh air mata di tubuh saya ini, ya, hanya untuk supaya saya harus balaskan ini, karena kalian hanya bisa mendengar kalau saya saksikan sendiri. Jadi mohon maaf paman, saya harus dendam, dan saya tidak akan mau sekolah ke Bandung atau ke Unai. Lalu mendengar itu, ibu saya pingsan, ya, pingsan, dan semua menangis, semua menangis, ya. Entah apa yang terjadi, entah bisikan apa yang datang. Lalu saya disuruh untuk berbisik kepada telinga ibu saya ini, menyampaikan, ya, saya akan pergi ke Unai. Ya. Dan memang sudah ditangisin, dan kita lihat memang kita kira udah meninggal. Ibu. Iya, ibu saya ini. Ya. Lalu ada yang bisikan ataupun bisikan kepada telinga saya, harus berbisik, sampaikan itu, ya, saya akan pergi ke Unai. Lalu saya bisikkan, ya, ibu, mama, saya akan pergi ke Bandung sesuai permintaan ibu. Lalu dia siuman, lalu ini dia terbangun, ya, dia menangis, dia peluk saya. Disitulah saya kalahkan dendam itu, ya, karena bagi saya kalau sudah diambil keputusan, itulah prinsip saya, ya. Jadi artinya tidak ada yang abu-abu, ya, sekolah, dendam, ya. Tadi saya sampaikan saya harus dendam, siapapun tidak bisa merubah, tapi dengan apa yang terjadi dengan ibu saya ini, kalau harus meninggal ibu saya ini, yatim piatu, ada bisikan ke saya sampaikan itu, ya udah, saya pergi ke Bandung. Itulah
yang membuat saya Titik balik. beralih titik balik 180 derajat yang tadinya harus dendam dengan naluri ataupun pemikiran daripada ibu saya ini, saya harus berbalik 180 derajat ya dengan kejadian itu. Artinya kamu merubah tekadmu Iya, oleh karena ibu, iya, gitu ya. iya, karena ibu. Karena kalau sampai kehilangan dua-duanya, ya saya harus mengalah, ya. Jadi saya pun heran kok ibu saya lebih memilih ya untuk memperjuangkan saya daripada mendorong saya untuk menumpas yang membunuh suaminya. Ya, saya nggak tahu pemikiran apa yang dia dapatkan dalam pikirannya, ya. Jadi kami bertolak belakang. Dia pingin saya sekolah, saya sendiri saya tidak pingin sekolah, selain untuk membalas dendam. Ya. Kenapa ada rasa balas dendam itu? Apakah karena pride, artinya rasa kebanggaan terhadap ayah itu yang tiba-tiba terputus, atau karena memang Anda anak pertama, orang yang harus bertanggung jawab melakukan segala sesuatu untuk kepentingan keluarga? Ya. Jadi kenapa itu menjadi tekad saya? Pertama yang jelas karena saya lihat langsung kejadian itu Di depan mata. Bagaimana dia dihajar, bagaimana dia dikeroyok, ya. Dalam hati saya, kalaulah saya besar, ya sebesar mereka, mungkin ada pertimbangan mereka untuk ini. Tapi karena dilihat, ya kami anak-anak masih kecil, belum mampu berbuat apa-apa, itulah menjadi keberanian dari si pelaku ini. Jadi itu membuat saya naluri saya, tunggu saya besar. Itu. Saya membayangkan ini. Anda itu kuat, gitu loh. Ya. Aku membayangkan saya udah nggak sanggup. Kebetulan kita sama, saya anak pertama. Ya. Waktu ayah saya meninggal, satu orang dari antara sekian banyak orang sepertinya memberikan kata-kata yang sesudah meninggal di rumah, memberikan kata-kata yang tidak pas. Saya sudah mengamuk, luar biasa. Ada pride itu di dalam diri saya. Singkat cerita, Anda pergi ke UNAI. Ya. Nah, pemirsa, apa yang diceritakan oleh saudara Rudi ini, UNAI itu adalah Universitas Advent Indonesia di Bandung. Ya. Beliau adalah alumnus dari sana, sekolah di sana. Kita akan coba eksplor nanti bagaimana seorang yang sangat berkekurangan, ya, sangat berkekurangan bisa selesai kuliahnya. Kita akan lihat nanti. Tetapi apakah selama Anda kuliah itu masih ada rasa dendam itu? Saya jawab sekarang? Ya. Boleh. Terima kasih. Sebelum ke sana, boleh dikatakan saya ini seorang anak yang belum puas bagaimana rasanya memiliki seorang ayah. Oke. Itulah yang nggak bisa saya terima sampai saat ini, ya. Dan memang bapak saya ini kenapa harus lakukan itu? Inilah yang menjadi pemikiran saya bahwa karena bapak saya ini satu-satunya terbesit dalam hati, ya, apa yang disampaikan oleh ayah saya dulu, ya, hanya saya anaknya. Mama ini bilang, kalau kau pergi, ya pergilah kalian, tinggalkan kami, biarkan kami mati saja di kampung ini. Nah, naluri dari seorang anak ataupun dari perasaan dari bapak saya ini tidak bisa dia kalahkan perasaannya dengan keselamatannya. Oke. Iya. Sebenarnya dia sudah cari lahan di Siantar sana, ya. Dan kita akan dibawa ke sana, ya. Bertumbuh di sana dan memiliki penghasilan di sana. Rupanya karena hanya dia anaknya, nenek saya ini katakan, ya, kemana kami? Hanya kamu anakku. Jadi dia kalahkan egonya, ya, dia pilih untuk tetap hidup di kampung itu, di kampung kami itu, dan tidak jadi pergi ke Siantar. Nah, itulah sedikit tadi lupa saya sampaikan kenapa
yang tadinya masih bisa cari jalan, ya tapi oleh karena ya itulah pahitnya ya, kalau dalam keluarga itu hanya tidak ada teman bicara, seandainya pun ada adiknya wanita atau kakaknya wanita, tidak harus laki-laki, mungkin ada teman bicara atau menitipkan orang tua, ya, karena hanya sendiri ya terpaksa harus dihadapi sendiri. Dan memang karena ditanyakan nih, sebenarnya dari tadi saya menahan air mata, saya coba, karena kalau saya ingat itu sebenarnya saya nggak mau itu mengulangi itu lagi, karena kalau saya ingat entah kenapa darah saya ini bangkit lagi. Lebih bagus saya tidak ingat, karena entah kenapa, atau karena darah bapak saya pertama-tama ke saya, ya. Tetapi tidak apa-apalah, artinya karena ini mungkin pengalaman nyata, ya, tidak dimodifikasi apa adanya, ya, dan realita hidup. Dan memang di Unai itu, setelah saya berangkat ke Unai, memang diantar oleh ibu saya ke Bandung. Itulah hebatnya ibu saya ini, ya, ke Bandung ini diantar saya yang tidak pernah tahu yang di mana kota Bandung, ya, diantar saya sampai ke Bandung, ya, naik bis dari Balige. Saya ingat bisnya itu Sampagul, ya, yang kami nyampe 4 hari sampai di Bandung, 4 hari 4 malam kami nyampe di Bandung itu jam 12 malam. Nah, setelah saya di Unai, saya lihat tidak segampang, seindah apa yang disampaikan ketika saya diminta untuk melanjutkan pendidikan ke Unai, ke Universitas Advent Indonesia atau ke Bandung. Karena begitu semester pertama cobaan sudah bertubi-tubi. Saya sudah tinggal di Bandung, tidak ada komunikasi selain surat menyurat lewat kantor pos. Masalah biaya menyampaikan bahwa harus ada uang pendaftaran, ya, pada hari ini, ya, supaya saya bisa mendaftar untuk menjadi ikut ospek. Ya, belum bicara kuliah, masih ospek. Ya. Nah, di pikiran ibu saya, dia hanya berpikir untuk daftar kuliah. Nah, itu yang dipersiapkan. Padahal ospek pun perlu dana. Ya, karena itu juga harus masuk asrama. Nah, ini baru awal sudah mulai mau terpental ini di Bandung. Ya. Tetapi selalu ada jalan, selalu ada solusi. Ya. Saya ingat, ya, ada teman saya yang Meragi Sinaga, ya, dia pinjamkan uangnya ke saya, ya. Dan sampai sekarang saya selalu ingat itu, ya, saya harus sampaikan itu, dan mudah-mudahan dia dengar, ya, dan saya tidak lupakan, ya. Kalau saya ada rezeki selalu saya kirim, saya kasih ke dia, karena kalau siapa yang pernah menolong saya selalu saya ingat, dan dia bantu saya, lalu saya bisa masuk ospek, ya, mendaftar. Luar biasa. Ya. Dan lama berjalan waktu selama sekolah di Bandung itu, ya boleh dibilang tidak ada yang lulus dari semester 1 sampai semester 9, ya, skripsi. Semuanya tidak ada yang lulus, ya. Hanya air mata yang menemani, ya. Pengalaman yang paling yang tidak saya lupakan itu di Unai itu adalah ketika saya bekerja sambil kuliah, ya, mengangkat sampah dari asrama wanita. Ya. Ini nyata ini. Ya. Lalu kalau hari Sabtu itu tidak perlu angkat sampah karena harus ibadah, ya. Jadi diangkat hari Minggu pagi. Ya, jadi itu berarti hari sampah dari hari Jumat Sabtu. Tunggu 2 hari. Tunggu sebentar. Pada waktu itu Anda bekerja sambil kuliah. Sambil kuliah, ya. Untuk menutup uang kuliah. Uang kuliah. Iya. Gitu ya? Iya. Lanjut. Iya. Lalu setelah itu saya pergi pagi hari itu ke
asrama putri ini untuk mengangkat sampah ini Hari Minggu pagi. Ya. Dan saya bawa lah ini di pundak saya, tong sampah ini di pundak, ya. Lalu tanpa saya sadari, saya lihat apa ini yang mengalir di leher saya. Ngalir di leher. Iya, ngalir di leher saya. Dari kepala gini. Dari di belakang ini, Belakang, ya, ya. di pundak saya ini. Ya. Apa ini? Seperti rasanya beda. Ya. Iya. Ngalir. Rupanya saya nggak sadar ember ini rupanya tong sampah ini bocor. Oke. Iya, rupanya di dalam tong sampah ini sudah banyak ya sampah-sampah. Yang paling ini adalah pembalut wanita. Ya. Jadi ada kalau pembalut wanita ada darah-darah yang Ya, kotor di kotor. sana. Ya. Rupanya itu yang menetes Ke bahu. ke bunda saya ini. Ya, ini nyata ini. Dan saya berhenti di lewat kafetaria di Bandung itu, di UNAI itu. Ya. Saya berhenti, saya letakkan ini, saya menengadah ke langit. Ya. Ya. Saya panggil ayah saya. Ya. Ya. Ayah, lihatlah anakmu ini. Ya. Tidak segampang yang disampaikan ke saya. Lihatlah anakmu ini begitu menderitanya kuliah di Bandung ini. Tolong saya Tuhan, karena saya sudah ambil keputusan ini. Saya tidak mau kembali ke rencana saya semula. Ya. Ya. Karena saya sudah putuskan sekolah, apapun yang terjadi saya harus lakukan, seberat apapun, sesulit apapun, ya, saya harus perjuangkan supaya saya selesai dari UNAI ini. Ya. Setelah itu saya terdiam. Setelah saya sampaikan itu, ayah, lihatlah perjuangan anakmu ini. Saya bilang, ya Tuhan, tolong saya. Lalu saya angkat lagi tong sampah ini, saya bawa. Akhirnya saya kembali lagi, dan beberapa semester kemudian saya pindah dari sana. Ya, jadi di UNAI itu sudah banyak saya kerja sampai kuliah, dari pekerja kebun, ya, janitor, ya, untuk membersihkan lantai asrama, Ya. kemudian mengangkut sampah, dan terakhir saya harus bekerja sebagai tukang masak di kafetaria. Di dapur. Ya. Nah, disinilah saya banyak mendapatkan nikmatnya seorang sahabat, ya, bahwa sahabat itu saya anggap melebihi dari keluarga. Ya. Yep. Ada banyak teman-teman saya yang bantu saya, yang mengarahkan saya ke sana. Nah, disitulah saya ingat nilai-nilai daripada seorang teman, ya, sahabat, ya, bahwa sahabat itu sangat berguna bagi kehidupan kita. Ya. Yep. Begitu dia tahu kita lemah, menderita, ya, ada saja teman kita yang mau peduli, yang mau membantu kita, sekalipun kita udah masa-masa sukar. Ya. Setiap hari libur saya harus pergi berdagang buku, ya. Ya. Ada ke Jakarta, ya. Ketika saya jalan dari Tamrin ke Sudirman, Jalan ya, kaki. jalan kaki itu, ya, jual buku. Yang ada di pikiran saya, ya, saya lihat orang-orang kantoran, ya, luar biasa. Beginilah kalau sudah orang bekerja, ya, pakaiannya pun beda, ya, sepatunya pun sudah beda dibanding saya, ya, hanya berjalan kaki, pindah dari gedung yang satu ke gedung yang lain, ya. Dan saya bertekad di situ. Oke. Berjanji saya dalam diri saya di Jalan Sudirman itu, Yep. ya, suatu saat nanti, ya, jika saya selesai kuliah, saya harus bekerja di salah satu gedung ini. Ya. Itu dalam pikiran saya, cita-cita saya sampai saya tarik gedung itu. Yep. Ya. Sambil saya lihat gedung-gedung Yalah, ya, pencakar langit. pencakar langit itu, saya harus katakan, entah di lantai apapun, ya, saya harus bekerja di salah satu gedung ini. Itulah tekad saya, ya. Apapun yang harus kesulitan yang saya hadapi di dalam kuliah ini harus selesai. Ya. Dan memang tidak sesukses orang lain, ya, hanya bisa membantu sedikit, ya, kembali lagi ke UNAI.
Lalu kejadian lagi tahun 96. Setelah libur, saya jual buku lagi ke Surabaya. Oke. Nah, di Surabaya ini juga pengalaman pahit terjadi. Ya, buku-buku yang saya jual tidak langsung laku. Ya, uang di kantong sudah tipis. Ya, dan perut sudah lapar. Ya, Nggak ada kalau kita uang. harus jalan kaki, nggak ada uang, nggak ada yang kita kenal. Ya, lalu lakulah satu majalah, harganya waktu itu 7.500 ya. Ya, dikasih ada pemilik toko orang Cina, dikasih. Saya belikanlah ini Indomie rasa soto yang hijau itu. Oke. Ya. Tapi ini pun tidak dimasak. Ya. Ya, saya ambil air, ya. Airnya pun air keran. Ya. Nah, saya masukkan air ke ke Indomie rasa soto ini, lalu saya karetin, saya ikat. Saya tinggalkan di mes yang dibikin oleh kantor daerah. Lalu saya pergi lagi jual buku ini. Saya berjalan kaki ke toko-toko. Saya balik, sudah bengkak ini Indomie, rasa soto ini. Lalu itulah saya makan. Ya. 2 minggu di sana penjualan tidak laku. Ya. Lalu orang daerah bilang, kamu harus pergi ke Kediri, Tulungagung. Oke. Ya, yang namanya ini tidak ada istilah menolak, ya. Apapun yang terjadi hadapi. Ya, itu dah bagi saya. Entah apapun yang terjadi nanti di Kediri, ya di Surabaya saja tidak saya kenal. Boro-boro di Kediri, Tulungagung. Ya. Sampai saya di Kediri, Tulungagung, tak satu pun yang bisa bahasa Indonesia. Semua bahasa Jawa. Nah, saya pun bingung bagaimana saya mau jual buku, ya, pakai bahasa Indonesia. Ya, dia ngomong bahasa Jawa, bahasa saya dia tidak mengerti, bahasa dia pun saya tidak mengerti. Nah, tapi justru disitulah ada penjualan. Wah. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Ini pengalaman nyata. Oke. Jadi entah bahasa mulut, entah bahasa suara atau apa, ya. Pergi kita ke sekolah-sekolah, guru-guru, pergi kita ke instansi, pergi kita ke tempat rumah-rumah, ya. Kita sodorkan, ada yang ngambil 5, tapi satu kata pun saya nggak ngerti apa yang dia sampaikan. Hanya nilai uangnya. Ada dikasih, ya kita kasih brosurnya ataupun daftar harga, ya ini harganya, ya. Itu pun nggak pakai bahasa, ditunjukkan ke si pembeli ini. Lalu dibayar. Nah, itulah kehebatannya. Saya nggak tahu kok bisa, ya. Ya artinya yang bahasa yang tidak saling memahami, buku terjual. Ya artinya saya bawa uang dari sana, dari Kediri, dan saya lanjut lagi ke Jakarta. Yang saya jual kembali bukan buku lagi, tapi adalah kaset-kaset rohani. Oke. Ya, saya berubah. Saya belanjakan uang ini sedikit untuk pergi ke Gunung Agung, ya, beli kaset-kaset rohani. Saya jual lah ini, ya, dan puji Tuhan ada uang, mendaftar lagi ke Unai. Masalahnya pada saat mendaftar ke Unai ini, uang yang saya bayar ini bukan untuk mendaftar semester yang baru, tapi untuk bayar utang yang sebelumnya. Jadi selalu terseok-seok, ya, ke kampung. Saya dikirim surat bahwa adik-adik saya, ya maaf kata, entah benar atau tidak, kena guna-guna, sehingga perutnya besar, kakinya besar. Habislah uang ibu saya ke sini, membawa ini berobat ke Siantar, kemana-mana, banyaklah, ya. Jadi makin susahlah hidup itu. Susah dibayangkan, susah saya sampaikan di sini. Entah dari mana itu bantuan, entah saya nggak tahu dari mana. Tetapi ketika saya bekerja di kafeteria itu, artinya saya tidak membayar uang asrama lagi, ya. Dan ada juga dosen, ya, yang membantu saya, keluarga juga, ya, menyampaikan status saya outside, tidak di asrama, sehingga tidak terbayar lagi uang makan dengan uang asrama dengan uang makan, ya.
Walaupun nyatanya saya di dapur, tidak mungkin saya kemakan ke rumah dosen itu, orang saya yang masak. Iya. Nah, dan ini saya akui, saya udah sampaikan ini waktu kesaksian di UNAI itu, ya selama bekerja di sana, waktu Disnatalis 50 Iya. tahun yang saya bersaksi di situ, Iya. ya. Dan ya apapun yang saya lakukan, saya sampaikan di situ. Dan memang itulah adanya. Dan disitulah saya terbantu kelonggaran biaya sambil berjuang kuliah lagi, ya. Di UNAI ini ada lagi kejadian lagi, ada banyak cobaan. Jadi bukan 1-2, ya. Entah kenapa saya dipercayakan menjaga kafeteria ini, ruang makan ini, kehilangan gas LPG. Oke. Iya. Saya merasa bahwa hidup saya sudah berakhir juga di situ, bahwa saya akan dipecat, ya, dikeluarkan. Lalu saya pun mencari pinjaman, ya, membeli ini, ya, mengganti. Rencana untuk mengganti. Mengganti. Walaupun bukan kamu yang Bukan saya yang ini. yang curi. Yang curi, ya. Tetapi kembali saya sampaikan lagi, entah dari mana itu bantuan, ya, ada saja pertolongan datang ketika kita masa-masa sulit itu, ya, baik dari orang yang kepala kafeteria, orang-orang teman kita di sana, ya, ada keluarga kita di sana, dikasih uang sedikit, kita kumpulkan. Saya belilah waktu itu jalan ke Bandung, ya, untuk membeli gas LPG ini, tapi nggak ada gas LPG yang sama. Oke. Ini pulang dari Bandung, ini udah selesai, udah menyerah. Kalau memang di sini berakhir di UNAI ini, tidak selesai lagi, walaupun ini udah tingkat 4 ini, ya, udah mau Semester 8 kok lah. di ujung ini cobaan yang berat ini, ya. Lalu entah kenapa di luar dugaan setelah saya menangis itu, ya, menangis apa jadinya kalau sampai saya keluar, saya dipecat ataupun tidak bekerja di sini. Tiba-tiba pagi-pagi udah kembali lagi nih gas di situ. Ada yang kembalikan. Ada yang kembalikan. Luar biasa. Nggak tahu siapa yang kembalikan itu. Segitu pagi udah ada di situ. Lah, ini benar-benar. Itulah banyak yang nggak ada yang mulus di perjalanan itu. Wah, cobaannya begitu berat, ya. Kalau ada orang punya uang, pegang uang 100 perak, ya. Kalau saya hanya pegang dompet, nggak ada isinya. Ada hanya kertas nomor telepon orang. Ya. Buat fotokopi pun nggak ada uang. Bayangkan, fotokopi 100 perak pun nggak ada uang. Mau minta kemana? Nggak ada telepon. Kirim surat belum tentu nyampe karena perantaranya kepala desa. Ya. Jadi kalau di kampungnya itu ngirim surat nggak langsung ke orang tua, harus dengan perantaraan, ya, orang lain. Kalau orang lain sampaikan, ya sampai itu surat. Kalau nggak sampaikan, ya surat itu akan sampai. Lalu menjelang tamat itu datanglah surat dari ibu saya bahwa tanggal 5 Januari itu meninggallah nenek saya yang perempuan. Ya. Lalu 10 hari kemudian meninggal lagi kakek saya yang laki-laki. Jadi ini tidak langsung ditulis suratnya, tetapi menunggu mati dua-duanya baru ditulis suratnya, baru dikirim ke saya. Jadi sekali pemberitahuan. Ini benar-benar mengerikan. Mengerikan. Lalu di situ juga makin susah ekonomi. Ya, saya nggak tahu ibu saya ini hutang dari mana. Ya, bahkan sampai saya bekerja pun masih ada hutang itu, sehingga harus saya bantu. Ya, dan memang saya nggak tahu usaha ibu saya ini apa yang dilakukan, ya, mengingat adik saya juga banyak yang sekolah, ya, kami ada 7 bersaudara, kemudian mereka juga tidak hidup sehat, ya, karena selalu ada sakit. Pernah mereka sakit, semua sakit, tidak ada yang sakit, Tidak sehat. nggak sakit semuanya. Tidak sehat. Iya, artinya
untuk memasak pun tidak ada yang mampu karena semuanya sakit. Ya, ibu saya sakit, adik-adik saya sakit, semuanya sakit, panas. Ya. Lalu ibu saya mencoba merangkak seperti anak kecil, pergi keluar mengambil kayu bakar. Ya, dia nyalain api. Ya. Lalu tangannya didekatkan ke api ini. Ya, supaya hangat. Ya. Lalu dia mulai ada pergerakan, dia masak. Lalu ditolonglah adik saya ini. Ini juga benar-benar saya rasa tidak ada orang lain mengalami hal ini ya, selain keluarga saya. Saya boleh pastikan semuanya sakit. Dan bukan sakit biasa ya. Sakit yang membawa ke dalam ya hal-hal yang ya sangat mengerikan. Jadi entah kenapa selalu bisa kita keluar dari hal sesulit apapun. Walaupun kita di jurang yang sudah sangat dalam, tapi ada saja yang menarik kita dari jurang itu, ya, untuk keluar dari jurang itu bangkit terus berulang-ulang. Jadi bukan hanya sekali dua kali, berulang-ulang ini kesulitan ini kita alami. Termasuk saya kuliah juga seperti itu. Ya. Saya hanya pikirkan saya harus selesai dari sini, ya. Tidak persoalan harus memiliki nilai yang tidak bagus, yang penting selesai dulu. Ya, itulah tekad saya. Jadi itulah yang boleh sampaikan bagaimana susahnya sekolah, kuliah di UNAI itu, banyak penderitaan yang saya alami dan tidak pernah mulus dalam hal pendaftaran untuk setiap semester. Ya. Dan yang paling aneh setiap mau ujian, nah, kita kan harus bawa clearance sleeve ini. Yeah. Tunjukkan clearance sheet-nya warna hijau. Yeah. Nah kebetulan ada orang Pulau Harapan, ya, namanya Rudianto Nainggolan juga. Okay. Ya, kebetulan dia punya uang, ya, bahkan kredit di Bandung itu. Yeah. Ya. Kadang-kadang entah kenapa juga kalau dia ujian, saya nggak ujian. Walaupun dia di bawah saya. Okay. Artinya kalau saya tingkat 3, dia tingkat 2. Saya tingkat 4, dia tingkat 3. Yeah. Nah, lalu saya pinjamlah clearance sheet-nya ini. Supaya saya bisa ikut ujian. Namanya sama. Okay. Nainggolan juga dia. Okay. Saya pun Nainggolan. Rudi Hartono ini kan mirip-mirip ini. Yeah. Nah, dan memang ketika saya mau ujian, di kertas ujian saya tulis Rudianto, nggak Rudi Hartono. Oke. Iya. Begitu dicocokkan sama dosen ini ya sama. Yeah. Emang saya Rudi panggil aja kan? Iya. Begitu mau dikumpulkan, Rudi. Antonya saya tipex, saya pilih lagi Hartono. Ya itulah, saya kumpulkan supaya saya lolos. Kalau nggak bisa. Dari mana ada cara ini? Tapi nggak tahu entah salah atau tidak. Yang jelas saya tidak meninggalkan utang di UNAI itu. Ya, lunas 100%. Artinya walaupun terseok-seok dengan metode apapun supaya saya bisa selesaikan. Entah ini jalan atau tidak, ya nggak tahu lah. Ya, tapi itu realitanya. Saya pinjam clearance sheet-nya ini, saya harus itu terletak di meja, ya. Dicocokkan ya memang sama. Ya kalau saya nggak mustahil lah pak clearance sheet. Jangankan clearance sheet, hutang lalu belum selesai. Ya. Jadi ya. Ini kalau ditonton mantan dosen saya ini saya nggak tahu. Tapi itu karena keadaan, ya artinya karena dipaksa, karena kita harus selesaikan pendidikan. Kalau tidak demikian, nggak tahu lah ini jalan atau apa ya. Tapi itulah adanya dan memang selesai juga walaupun terseok-seok ya. Dan banyak teman saya harus akui ya di pembicaraan kita ini, teman banyak yang bantu saya, sahabat saya, teman saya banyak yang menolong saya, walaupun ya dalam hal kata-kata, perbuatan, materi, semua itu sudah saya rasakan. Itulah luar biasa. Jadi kamu kuliah itu A to Z, ya, tidak pernah ada bisa mengharapkan ataupun bantuan dari orang tua. Iya. Luar biasa. Saya baca biografinya Barack Obama. Iya. Barack Obama itu kakeknya itu
masih nomaden, berpindah-pindah dari suatu lokasi buka lahan ke buka lahan yang lain. Ayahnya dia sudah menjadi seorang mendapatkan beasiswa dari Kenya ke Amerika, dan anaknya Barack Obama sudah menjadi presiden. Itu langkahnya itu luar biasa. Ya kan? Di situ saya lihat ada semangat, ada usaha. Nah, kamu you started from betul-betul minus. Ya, Minus dan penderitaan. Di bawah tekanan. Iya. Ada orang yang menderita tidak di bawah tekanan. Ada orang hidupnya minus tetapi tidak di bawah tekanan, dalam hal itu ancaman. Ketika saya minta kamu untuk kita coba, saya mau explore, aku pelajari kamu punya biografi tanpa kamu tahu. Saya pelajari. Dan saya tahu ketika kamu sekolah itu seperti apa. Ya. Maka saya kagum. Jadi buat saya pemirsa, Rudy Hartono Nainggolan mungkin tidak siapa-siapa dari segi mungkin keuangan, mungkin dari segi karir di bidang politik, ya. Tetapi buat saya, beliau ini lebih daripada seorang petarung sejati. Dia petarung yang bisa mengendalikan diri. Tekad itu, tekad untuk membunuh, membalas dendam itu hilang. Iya. Dan saya yakin ibu itu mengetahui niat Anda sebenarnya. Sehingga putus harapan dia ketika kamu bilang tidak mau. Iya. Ya. Dan akhirnya kamu bertahan. Kalau boleh saya katakan, apakah kepahitan hidup itu, apakah pengalaman yang sangat menderita itu menjadi tekad bagi kamu untuk bisa untuk berhasil? Iya, itu pasti. Karena memang saya lihat ketika saya pulang itu setelah tingkat 2 itu di Bandung itu, saya sempat pulang, ya. Saya lihat tidak pernah ibu saya ini melewatkan hari tanpa air mata, ya. Air mata terus. Jam 4 pagi dia sudah terbangun, dia memasak sambil berdoa, malam pun demikian, tapi ditemani dengan air mata. Dan di situ yang mendorong saya harus lakukan supaya saya berhasil. Apapun caranya, asal dengan tekad dan kemauan, ya, dan tidak ada gengsi. Ya, bagi saya itu prinsip saya. Tidak perlu gengsi, kemauan dan tekad, usaha. Ya. Soal berhasil atau tidak itu tidak pernah saya pikirkan. Tapi lakukan dulu, ya, sekuat tenaga dengan kemauan, tekad dan artinya tidak gampang menyerah. Ya, kalau ada hambatan langsung mundur, tidak. Ya. Karena bagi saya masalah itu sudah terbiasa. Ya. Ya. Bagi saya sudah terlalu banyak masalah dalam hidup saya ini. Ya. Masalah apapun itu banyak sekali. Ya. Dan memang saya boleh sampaikan di sini, ya, cerita ini juga nyata, ya. Ketika saya pulang itu, saya lihat adik-adik saya ini semuanya seperti tak punya harapan, ya, nggak punya harapan. Mau kemana mereka nantinya? Ya, apalagi yang bungsu ini yang belum mengenal ayah saya. Ya. Lalu saya gendong dia. Ya. Saya lihat ibu saya ini pergi, ya, ke ladang, ya,
pulang dengan air mata. Disitulah yang menggerakkan hati saya. Tuhan, saya sudah pilih jalan ini untuk kuliah. Ya, saya harus berhasil. Ya, kesulitan kami ini saya harus balikkan nanti. Ya, tolong saya Tuhan. Ya, apapun caranya, dengan doa seorang ibu, ya, dengan kekuatan batin daripada seorang ibu, ya, pasti saya akan sukses. Ya, walaupun dengan tidak perjalanan yang sangat mulus atau dengan mudah. Dan itulah kenyataannya, disitulah motivasi saya. Ya, pengalaman pahit itu, saya lihat itu, ya, ibu saya ini melewati hari-hari tanpa air mata. Ya, air matanya pun tidak air mata buatan. Ya, dan memang dia sambil menangis itu sambil berbicara. Ya, disampaikan, andai kau hidup, maksudnya bapak saya tidak seperti ini. Sebenarnya saya udah ingin keluar dari rumah ini, tidak sanggup lagi mendengar. Ya, mau keluar dari tempat tidur itu, pergi entah kemana ke tempat lain supaya tidak dengar tangisan itu. Karena saya masih kecil. Apa yang saya buat sama ibu saya ini? Ya, selain saya harus selesaikan tekadnya dia harus tamat dari Bandung. Nah, itulah yang buat saya pengen di sini. Keluar dari kesulitan itu adalah ketika saya lihat keadaan dan kemauan dan melihat kondisi ibu saya pada saat itu. Jadi kamu langsung menyadari kondisi, ya, dan kamu lihat ibu kamu setiap hari itu ya, mendoakan ya, kalian semua. Ya. Di ladang pun dia menangis, itu masalahnya. Di ladang pun dia nangis. Jadi apa yang mau saya buat? Dia sambil bekerja menangis. Coba, saya nggak bisa mau lakukan apa pada saat itu. Nggak bisa. Selain saya hanya sampaikan, tenang Ma, saya akan selesaikan pendidikan saya. Jadi semua itu, pengalaman itu, kondisi itu semua terkristal, iya, berkecamuk, iya, itu terkristal dalam pikiran kamu. Iya. Itu yang menjadi energi yang positif. Iya, ini positif. Dan saya lihat adik-adik saya ini juga, kalau ya mereka ini nantinya tidak ada masa depan ataupun bagaimana jadinya, itu juga motivasi saya harus lebih cepat ini selesaikan pendidikan saya. Apa cita-cita kamu terhadap keluarga kamu? Kamu berapa? 7 bersaudara? Iya. Ibu masih hidup? Iya. Apa cita-cita kamu pada adik-adikmu? Saya tahu kamu sekolahin adik-adik. Baik. Jadi memang boleh sampaikan, saya buka di sini. Iya. Ketika saya tamat, saya bekerja, gaji saya belum seberapa. Iya. Tapi adik saya sudah harus kuliah lagi di UNAI. Iya. Iya. Lalu ini juga pengalaman pahit bagi saya. Iya. Sampai saya pun harus berbohong di kantor, ya, karena keadaan ini. Ya. Waktu itu saya, sebelum kembali ke sana, ya, waktu saya menjual buku itu, ya, kenyataan apa yang saya sampaikan itu, suatu saat bekerja saya di sini dan memang bekerja di situ. Saya bekerja di Menara Sudirman lantai 19. Ya. Menara Sudirman lantai 19 dan di Rasuna Said juga saya bekerja di lantai 5. Nah, ini juga setelah saya duduk di sana, bukan main itunya. Walaupun soal gaji saya tidak bisa, tapi apa yang pernah saya lihat ketika saya berdiri di Jalan Sudirman itu, saya menatap gedung itu, saya bekerja di situ di lantai 19 Menara Sudirman. Praise the Lord. Pemirsa, aku potong sedikit. Pemirsa, beliau ini bekerja bukan hanya di satu tempat. Dia bekerja di beberapa tempat, saya tahu itu. Dan beliau ini orang yang luar biasa. Go ahead. Tapi yang saya mau catat adalah cita-citamu saya akan bekerja di sini benar-benar tercapai. Iya. Bahkan bukan hanya di situ. Iya. Ya, iya. Anda mencapai doanya ya habis itu. Iya. Tuhan, luaskanlah wilayah kekuasaanku. Luar biasa. Go ahead. Jadi saya bekerja di Plaza Mandiri Rasuna Said lantai 5. Ya. Gaji saya waktu itu masih kecil, tapi harus membiayai diri saya. Ya. Saya harus pakai kartu kredit, KTA, kredit agunan. Saya harus lakukan itu, ya, supaya bisa bayar uang kuliah. Iya. Adik-adik ini.
Mudah-mudahan ini saya nggak pernah ceritakan ini kepada adik saya. Kalau mereka tonton ini, Berarti adikmu nggak tahu ini? nggak tahu. Adik Iya. dengerin Iya. ini. Jadi mereka nggak tahu ini. Mudah-mudahan mereka dengar ini. Ya. Saya pakai kartu kredit, ya. Saya pakai KTA untuk membantu gaji saya untuk membiayai mereka. Oke. Tetapi udah lebih besar pasak daripada tiang. Ya, artinya gaji tidak lagi sanggup mencukupi untuk mencicil pembayaran minimum kartu kredit dengan kredit tanpa agunan atau Iya. KTA. Iya. Lalu malu sekali lah saya ke resepsionis, ya. Tiap hari Tiap hari saya dimaki, ya. Saya dianggap ini macam-macam. Tidak nyaman lagi bagi saya. Ya. Jadi sebenarnya saya zaman bekerja di situ, Ya. tetapi karena situasi membuat, ya, saya sampaikanlah ke bos saya, ya, saya harus Resign. harus pulang ke Sumatera karena saya tidak sanggup lagi hidup di DKI ini, ya, karena sudah lebih besar Masa pengeluaran daripada penghasilan. Ya. Ya. Lalu mereka, bos saya ini memeluk saya, dia menangis, dan memang bukan karena itu. Ya. Itu alasan saya ke mereka. Ya. Ya, saya sebenarnya pindah bekerja. Ya, Karena malu juga. karena malu sebenarnya di sini. Ya, Sudah terlalu banyak, satu kantor itu pun tahu saya. Hutang saya banyak, kartu kredit banyak. Ya, tapi sedikit pun itu bukan kenikmatan saya. Tidak. Supaya dengarin sama dede saya. Ya. Ya. Saya gesek kartu kredit, saya pakai KTA untuk membantu mereka. Ya. Dan puji Tuhan mereka selesai, walaupun ya tidak semuanya dari saya, ya mereka juga berusaha, tapi tidak sesusah apa yang Sudah kamu lagi. ya sesusah saya alami, dan semuanya kami sarjana. Ya. Dan bahkan yang bontot tamat dari UI, ya, gelar biomek dan bekerja jadi dosen di Gunadarma. Nah, ini juga sesuatu Miracle. yang saya harus banggakan, ya, walaupun mereka ya tidak perlu ini, tapi dengan apa yang saya lakukan setidaknya mereka sudah bisa cari makan sekarang, tidak lagi membebani saya. Itulah yang paling yang saya syukuri. Andai saja mereka tidak bisa sekolah ataupun tidak bisa cari makan sendiri, tentu saat ini saya yang susah, ya. Tetapi karena mereka sudah saya sekolahkan, bahkan ada di atas saya, tidak ada lagi tuntutan karena sekolah kita sama. Ya, jadi itulah yang buat saya, dan sebenarnya saya pindah itu sesuatu yang sulit. Tidak gampang saya direlakan oleh bos saya pindah dari suatu kantor ke kantor yang lain kalau tidak hanya alasan yang tidak bisa dianggap diterima. Dan mereka tahu, ya. Setiap pagi sudah telepon resepsionis, mana Rudi Nenggolan, suruh dibayar utang, didatangin dek kolektor ke sana. Waduh, malunya itu nggak ketulungan. Jadi terpaksa saya harus pindah dari sana keluar, ya, saya bekerja lagi di tempat lain. Apa hal saya melihat begini, itu bukan sesuatu yang normal. Normal dalam arti artinya kamu tidak memikirkan dirimu sendiri saja. Ya kan, mungkin pengalaman ini membuat semuanya itu. Tapi apa gambaran besar yang ada di benak kamu sehingga melakukan itu semua sampai berhutang, you sacrifice. Iya. Ya, apa gambaran apa yang mau kamu capai itu apa? Iya. Jadi yang saya sampaikan tadi, mimpi saya kepada adik-adik saya ini, ya, supaya mereka juga bisa keluar dari tekanan selama ini, ya. Keluar dari penderitaan selama ini, ya. Karena kalau mereka susah, itu susahnya kehidupan saya. Kalau salah satu mereka tidak makan, berarti saya harus ikut menjadi tanggung jawab di sana atau menjadi beban saya. Jadi saya mau, mimpi saya, semua adik-adik saya ini, entah mereka menikah dengan siapa nantinya, entah menikah dengan siapa, itu tidak pernah saya pikirkan. Tapi yang jelas, kalau sudah mereka bersekolah, tentu mereka sudah bisa hidup sendiri. Mimpi saya supaya kami semua bisa, ya, hidup sendiri, bisa berbuat yang terbaik kepada orang tua, dan faktanya demikian. Dan mereka, ini ibu saya sekarang sudah luar biasa senangnya karena udah ganti-gantian untuk
memberikan yang surprise atau hadiah atau apa, karena memang semua sudah bekerja. Seandainya tidak saya lakukan itu, berhutang itu, tidak ada yang kuliah, ya mungkin nggak ada terjadi seperti sekarang ini. Tetapi dan cita-citamu itu tercapai. iya, Tuhan berkati. semuanya tercapai. Luar biasa. Walaupun ya banyak cerita dalam hal ke sana, ya. Dan memang itu tidak bisa saya lupakan, ya. Waktu itu saya dipeluk bos saya itu, sebenarnya dia masih pingin saya kerja di situ. Oke. Tapi saya katakan, saya sudah tahan lagi sini. Tiap hari didatangin. Malu. Nah, saya harus pindah. Gitu. Luar biasa kamu. Kamu mengambil alih bukan hanya itu bukan tanggung jawab kamu sebenarnya, tapi kamu melakukan itu hal yang luar biasa. Dari from minus dengan segala struggle naik dan tercapai. Ya kan? Iya. Aku sudah lihat tadi bagaimana you bisa berdamai dengan masa lalu kamu, dengan energi positif yang kamu punya, ya kan. Terus saya dengar kamu pernah pulang ke kampung kamu di Sabunan. Ya. Saudara, beliau ini adalah berasal dari Sabunan. Sabunan itu di Pulau Sumatera sebenarnya, tetapi di pinggir Danau Toba. Begitu ya? Iya. Dan sulit diakses itu sebetulnya. Ya, sekarang ini sudah ada kapal ya ke sana ya. Nah, ada yang ingin saya konfirmasi sama kamu. Saya dengar kamu beberapa tahun lalu pulang ke kampung dan kamu bongkar itu kuburan almarhum. Iya. Kamu pindahin. Berani kamu bongkar, kamu sendiri berani pegang lihat. Bagaimana kamu punya pengalaman kamu? Itu cerita.